Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk selalu mengamalkan amalan ibadah, baik itu amalan wajib maupun amalan ibadah sunnah yang lainnya. Di video kali ini saya akan berbagi kisah nyata, pengalaman nyata yang benar-benar terjadi pada salah satu saudara kita, yang mana beliau ini kalau secara logika kita nalar, beliau ini sudah tidak ada atau sudah wafat. Karena banyak sekali pendarahan yang dikeluarkan ketika selesai melahirkan. Tapi karena izin Allah, karena atas pertolongan Allah, beliau ini alhamdulillah bisa pulih, bisa sehat kembali. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu agar kalian nanti mendapatkan informasi yang terbaru dari saya. Dan juga kalian semuanya yang ingin berbagi testimoni, entah itu melalui komentar video saya ataupun bisa japri pada nomor WA saya, bisa mend-DM IG saya, Miss Aini Berbagi. Semua amalan ibadah yang semuanya ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu semuanya adalah baik. Terserah kalian mau mengambil amalan ibadah, baik berupa membaca sholawat, membaca surat waqiah, surat yasin, membaca istighfar, membaca tahlil, dan amalan ibadah yang lainnya. Semuanya itu adalah baik semuanya, dan semuanya itu pasti ada manfaatnya masing-masing. Umpamanya ketika kita menggabungkan antara membaca sholawat sama membaca surat yasin. Sholawat itu untuk kelancaran rezeki, kemudian membaca yasin itu untuk wadahnya biar tertampung. Itu kalau kalian gabungkan itu adalah luar biasa. Dan di sini kita tidak membahas tentang masalah membaca sholawat, membaca surat yasin, surat waqiah, tapi di sini saya akan menceritakan tentang kisah nyata dari keajaiban membaca kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ini juga sangat luar biasa, apalagi dalam keadaan kepepet, kita benar-benar kepepet, nggak ada daya upaya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ceritanya akan saya ceritakan dengan lengkap, dan seperti apa kita akan membaca bersama-sama. Kisah nyata ini berasal dari beliau Mbak Asmarindra Larasati. Beliau bercerita, waktu masih kelas 1 SMP, aku menemukan sebuah buku kecil. Isinya tentang doa-doa dan amalan Islam kejawen. Dari semua yang kubaca, aku tertarik dengan satu doa. Dan sampai sekarang masih selalu mendawamkan ya hayyu ya qayyum. Dan jika dalam keadaan sulit, maka bacanya ya hayyu ya qayyum 3 kali dan diakhiri dengan kalimat birahmatika astaghis. Jadi beliau ini menemukan catatan kecil waktu SMP, di situ tertuliskan kalimat atau doa ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Kemudian beliau bercerita, jika dalam keadaan sulit membaca ya hayyu ya qayyum 3 kali diakhiri dengan kalimat birahmatika astaghis. Baca dalam satu tarikan nafas sambil melihat ke arah langit, insya Allah selalu ada jalan dari setiap masalah dan hati juga terasa tentram. Jadi beliau ini membaca ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis 3 kali, tarik nafas, melihat ke atas. Kemudian setiap masalah dan hati juga terasa tentram. Saya sudah membuktikannya. Dari kecil, walaupun saya bukan orang kaya, tapi saya tidak pernah kehabisan uang. Selalu ada saja jalan arah datangnya uang, juga keselamatan. Alhamdulillah. Kemudian beliau bercerita, waktu habis lulus juga gampang dapat kerjaan. Juga saya sering selamat dari kecelakaan. Walaupun jarak kecelakaan itu cuma sejengkal, tapi selalu selamat. Amin.
Masya Allah. Jadi beliau ini membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, mencari pekerjaan mudah, selamat dari kecelakaan walaupun tinggal sejengkal, dan selalu uang ataupun ketika dia membutuhkan, alhamdulillah selalu ada. Kemudian yang lebih menakjubkan waktu melahirkan anak pertama. Saya habis melahirkan itu mengalami pendarahan hebat. Padahal bayi itu sudah rapi, sudah ditidurkan. Dan bidannya pun ikut tidur di kamarnya sendiri malam itu. Tapi sekitar 1,5 jam, saya mengalami pendarahan lagi lebih banyak daripada pas lahirannya. Jadi sudah dianggap bidannya sudah selesai, tidak keluar darah. Tapi ternyata 1,5 jam berikutnya keluar darah yang banyak. Rasanya sangat sakit. Dan bidan yang menangani saya, bukannya mengecek saya, malah lanjut tidur sambil menyindir-nyindir. Ingat mbak, waktu bikinnya kayak apa? Emang begini kalau melahirkan itu. Sakitnya jadi bertambah luar dalam. Gak dibantu malah dibilang kayak gitu. Sedang suami dan saudara yang menemani saya juga malah sibuk menasihati saya agar tidak berisik. Sedangkan saya berjuang hidup dan mati dengan darah yang mengenang di mana-mana. Masya Allah, coba kita bayangkan ya darah yang begitu banyak waktu melahirkan. Kemudian beliau bercerita, posisi awalnya saya sudah tidur dan lampunya dimatikan atau remang-remang. Akhirnya, ya sudahlah, aku pasrah. Lebih baik menikmati rasa sakit sambil membaca ya Hayyu ya Qayyum. Mungkin ini adalah saat-saat terakhirku. Dan aku berpesan pada suamiku, jika aku mati, biarlah anakku dirawat mamaku saja. Masya Allah, karena emang sudah melahirkan sakit, kemudian darahnya itu masih terus mengalir sampai kemana-mana, tapi bidannya bilang kayak gitu, keluarganya malah bilang jangan berisik kayak gitu kan, benar-benar pasrah, dalam keadaan benar-benar pasrah. Kemudian atau dia bilang dan sekitar jam 4:30 pagi aku bisa tertidur atau mungkin pingsan. Sebab sekitar jam 9 waktu aku bangun itu bajuku sudah berganti. Dan selimut spray itu juga sudah ganti. Dan diizinkan pulang. Hingga sampai 4 harian saya masih juga pendarahan yang tidak sewajarnya. Dan sering pisang. Masya Allah. Bahkan dia nggak sadar. Entah itu pingsan, entah itu yang lainnya dia nggak sadar. Diganti bajunya, pulang, dan 4 hari masih pendarahan yang tidak wajar. Jangankan berdiri, duduk saja saya bisa pingsan. Mungkin sudah darahnya kehabisan ya. Sudah keluar darah banyak, 4 hari belum ada penanganan. Mungkin kalau dinalar pakai logika, seseorang jika berada di posisi saya pasti sudah meninggal. Tapi Allah berkehendak lain, saya masih diberikan hidup hingga sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Karena emang ini nggak benar-benar pertolongan Allah dan berkat membaca doa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, benar-benar ini menguatkan dan ini benar-benar dahsyat, apalagi dalam keadaan terpepet seperti ini. Masya Allah, emang ini benar-benar cerita luar biasa dari beliau. Dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika kita dalam keadaan kepepet, dalam keadaan yang kita benar-benar tidak berdaya, benar-benar kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanyalah Allah tempat kita mengajukan semua keluh kesah. Kadang ketika kita mengajukan keluh kesah pada orang lain itu malah menertawakan gitu. Kalau kita punya masalah dan kita sharing, kita bercerita pada orang lain, banyak sekali yang menertawakan. Walaupun di depan kita kayak merasa kasihan gitu ya. Tapi padahal dalam hatinya mereka menertawakan. Maka jalan satu-satunya yang sangat mujarab itu adalah kembalikan semua permasalahan ini kepada Allah. Kembalikan semua keluh kesah kita itu kepada Allah. Insya Allah, Allah nggak akan menertawakan kita. Allah akan membantu kita selagi kita itu ingat pada Allah. Di sini beliau mbaknya ini membaca amalan ibadah, membaca doa atau membaca dzikir ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ini benar-benar luar biasa. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan kita benar-benar tak berdaya, orang lain nggak ada yang membantu kita.
Tapi disitulah Allah memberikan pertolongan. Entah dengan jalannya Allah, kita nggak ada yang tahu. Seperti mbaknya tadi, coba kita pikirkan, kita logika ya. Darah sudah mengalir kemana-mana. Keluarga bahkan bilang jangan berisik. Bidannya bilang malah nyinyirin seperti itu. Padahal kita yang ngerasakan, padahal mbaknya ini yang ngerasakan sudah benar-benar lemes. Bahkan dia pingsan berulang kali. Gak hanya itu, 4 hari berikutnya setelah melahirkan sudah sering keluar darah. Bahkan dalam keadaan seperti itu dia sering pingsan. Kalau emang ini benar-benar gak sakit luar biasa, gak bakalan mbaknya ini pingsan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan melalui perantara Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, dia selalu membaca doa-doa tersebut. Alhamdulillah pertolongan Allah itu ada. Maka di sini selayaknya kita sebagai hamba gantungkanlah semua permasalahan ini kepada Allah. Jangan menggantungkan pada orang lain. Jangan menggantungkan pada keluarga, pada suami, pada orang lain. Tapi gantungkanlah semuanya ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang benar-benar sudah mendekat sama Allah, kita benar-benar yakin gak ada pertolongan selain Allah, maka Allah lah yang akan menolong kita dengan jalannya Allah, bukan dengan jalannya manusia. Kalau di logika mbaknya ini sudah kehabisan darah dan sudah kalau di logika nggak hidup gitu. Tapi kalau Allah menghendaki, kun fayakunnya Allah itu jauh lebih dahsyat dari segalanya. Ketika Allah menghendaki hidup, maka mbaknya ini juga hidup dalam pertolongan Allah. Maka kita harus dan juga kita wajib untuk percaya bahwasanya gantungkan semuanya itu pada Allah. Maka Allah akan menolong hambanya dengan caranya Allah sendiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya bagi diri saya sendiri untuk memotivasi untuk membaca amalan ibadah, dan di sini terutama membaca amalan ibadah, membaca doa, membaca wirid Ya Hayyu Ya Qayyum yang sangat dahsyat, luar biasa manfaatnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.